Fang Li. 3 tahun, tak kusangka aku masih bisa keluar hidup-hidup. Pin Kang. Masuk mobil. Mingzu, aku tidak menculik Yusin. Aku difitnah. Percayalah padaku. Mingzu. Hari ini ulang tahun kakakmu, Yusin. Kamu pulang dan minta maaf saja. Jangan cari masalah dengannya. Inikah tunanganku yang kucintai selama 7 tahun penuh? Dasar tidak nurut, mati kau. Jangan pukul. Ah. Jangan pukul aku. Fang Li, kau benar-benar menyedihkan. Maaf. Lihat ke belakang. Aku akan membersihkan keset ini. Tidak usah. Semua yang kau duduki akan kubuang. Buang. Hanya karena aku pernah duduk di sini? Apa di matamu? Hanya Fang Yusin yang bersih? Kau tak pantas dibandingkan dengannya. Yusin pernah menyelamatkanku. Dia tidak seperti wanita sepertimu. Berbeda. Apapun yang dia katakan, kau percaya. 3 tahun hidup lebih buruk dari mati. Seharusnya kau sudah belajar. Selamat ulang tahun. Ayah, ibu. Pengemis macam apa ini? Sudah berapa lama tidak mandi? Bau sekali. Ini mirip Fang Li, ya? Wajah dan tubuh Fang Li sangat sempurna. Dia adalah cahaya bulan yang diakui di industri. Lihat orang ini, tidak seperti manusia atau hantu. Mana mungkin dia? Kau bercanda apa? Ali, kau sudah keluar dari penjara? Keluar penjara? Kok kurus sekali? Oh, bukan, maksudku pulang ke negara. Aku mabuk, ngomong sembarangan. Jangan dianggap serius, ya? Fang Li, di rumah ini tidak ada kamar untukmu. Ayah, aku hanya di penjara 3 tahun, bukan mati. Kok kamarku sendiri sudah tidak ada lagi? Ayah, tidak apa-apa. Kalau Ali benar-benar ingin tinggal, suruh saja tante membersihkan kamar. Yang tadinya untuk Bebe. Kosongkan saja, kan? Bebe, kemari, panggil tante kecil. Ah, tunggu. Ali, jangan tersinggung. Kamu baru keluar dari penjara, badanmu pasti penuh bakteri. 3 tahun lalu, kamu memfitnahku menculik, membuatku masuk penjara. Sekarang, saatnya kamu membayar. Ali, kamu bicara apa sih? Anak durhaka, bagaimana caramu bicara pada kakakmu? Kamu segera diam. Fang Li, tidak lihat kakakmu sudah menangis? Cepat minta maaf padanya. Iya, dia sudah menangis. Dan aku hanya menghabiskan 3 tahun di penjara untuknya. Padahal aku anak kandung kalian. Mengapa kalian tidak bisa peduli padaku? Sedih atau tidak? Itu karena kamu menculik Yusin duluan. Kamu sendiri yang salah. Lalu pukulan ini juga salahku sendiri? Kami sudah minta tolong untuk menjaga Fang Li. Kenapa bisa seperti ini? Siapa yang berani menyakiti anak keluarga Fang? Jangan pukul aku. Ali, aku tidak tahu kamu. Ming Zhao, 3 tahun lalu saat aku diculik, seharusnya kamu biarkan aku mati di hutan belantara. Ali, ini salahku, aku akan meminta maaf padamu, oke? Yusin. Jangan halangi aku, biarkan aku mati. Yusin. Ini bukan salahmu. Fang Li. Selama ini Yusin terus memohonkan ampun untukmu. Baru pulang, langsung menyakitinya, mengungkit luka hatinya. Kenapa kamu begitu jahat? Jahat? Baik. Akan kutunjukkan apa itu jahat. Yusin, kamu tidak apa-apa?
Ali. Fang Li, cemburu juga ada batasnya. Cepat minta maaf pada Yusin. Kalau begitu, ulangi kalimat saja. Fang Li. Kamu mau main apa lagi? Gu Mingzhou, apa kamu pikir? Karena aku mencintaimu, aku harus lebih rendah darimu? Aku bersalah? Kamu tidak melihat kesedihanku. Tidak melihat kepedihanku, pikir aku hanya mengada-ada? Baiklah. Aku akan katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, kamu dan aku. Dari sekarang putus total. Pernikahan dibatalkan. Fang Li, kamu sudah pernah di penjara. Kamu pikir selain aku, siapa lagi yang mau menerimamu? Ali, kalau kamu seperti ini, bukankah hanya membuat orang luar menertawakan kita? Membiarkan anak angin menginjak-injak anak kandung sampai seperti ini, keluarga ini memang sudah jadi bahan tertawaan. Kamu sendiri tidak berusaha, siapa yang bisa kamu salahkan? Kakakmu, dalam waktu setahun masuk Yaosheng. Sudah menandatangani 2 kontrak besar untuk perusahaan. Sedangkan kamu, hanya membuat keluarga Fang malu. Tenang saja. Aku tidak akan lagi membuat kalian malu. Fang Li. Dasar anak kurang ajar. Aku ingin lihat, siapa yang berani menampung mantan narapidana ini. Aku segera sampai. 258, apakah itu kamu? Semuanya akan baik-baik saja. Ini aku. Mingzhou, ini semua salahku, membuatmu malu di depan umum. Ini semua kesalahanku. Nyawaku adalah pemberianmu, aku tidak bisa membiarkanmu menderita begitu saja. Hal yang sudah lewat, jangan dibahas lagi. Oh ya, perusahaan pamanmu ada proyek besar. Sedang tender, Yaosheng salah satu pesaingnya. Entahlah. Tidak apa-apa, Mingzhou. Kalau kamu merasa sulit, tidak usah dipaksakan. Yusin, apa yang kamu bicarakan? Serkin padaku. Benarkah? Wah, terima kasih Mingzhou. Bukankah itu mobil paman? Ada apa, Mingzhou? Tidak ada. Fang Li, aku akan membuatmu menyesal. Membatalkan pertunangan ini. Jangan, jangan. Tidak apa-apa. Berani sekali mereka memperlakukanmu seperti ini. Jangan, jangan pukul aku. Tidak apa-apa, jangan takut, 258 ada di sini. Tuan, kamu. Kamu mengeluarkan banyak darah, jika tidak diobati, bisa berakibat fatal. Ayo, jangan bergerak. Semuanya akan baik-baik saja. Tunjukkan performa yang baik. Paman, Anda datang. Paman, ini Yusin, tunanganku. Paman,
Aku dengar perusahaanmu baru-baru ini punya proyek. Sedang tender. Kebetulan, Yao Sheng juga salah satu perusahaan yang ikut tender. Apa paman bisa? Bisa. Tergantung apakah si selingkuh ini punya niat baik atau tidak. Orang-orang. Minum semua ini, baru aku pertimbangkan. Paman, Sejak kapan keluarga Gu bisa kamu atur? Hari ini kejadiannya sudah ramai dibicarakan. Muka keluarga Gu sudah kau coreng. Paman, kami, Kamu panggil aku apa? Jiguzong. Tidak minum. Baiklah. Kalau begitu aku berikan ke orang lain. Aku minum, aku minum. Yusen. Jangan minum lagi. Paman. Paman. Guzong. Proyeknya. Nanti kita bicarakan lagi. Paman. Mingzou, apa paman punya? Castle apa Haman dan gengku? Tenang, ada aku di sini. Sudah bangun. Terkejut sekali, Nona Fang. Jangan-jangan kamu lupa, semalam aku bagaimana? Bisa tidur di ranjang ini. Aku, Kamu semalam tertidur, menarik-narikku tidak mau aku pergi. Kamu yang mengambil keuntungan dariku. Yang seharusnya marah itu aku. apa aku? Aku hanya ingat. Jangan. Tidak apa-apa, jangan takut, 258 ada di sini. Kamu adalah 258. Ya, itu aku. Kita semalam seharusnya tidak melakukan apa-apa, kan? Menurutmu? Kalau begitu, aku akan belikan kemeja baru sebagai gantinya. Bagaimana? Hanya mengganti baju? Atau, kamu punya permintaan lain? Selagi aku bisa memenuhinya. Aku pasti. Menikah? Apa? Aku bilang, menikahlah denganku. Tapi kita baru bertemu sekali. Aku bahkan tidak tahu namamu. Sama sekali tidak tahu. Namaku Gu Zhaotin. Namanya kok terdengar agak familiar. Aku orangnya agak konservatif, selama 29 tahun ini. Selalu menjaga moral pria, tapi semalam kamu tidur denganku. Bagaimana aku bisa memberi penjelasan pada calon istriku nanti? Lagi pula kamu pernah menyelamatkanku, kita menikah. Sangat masuk akal. Tapi aku punya tunangan. Meskipun semalam sudah membatalkan pertunangan. Kamu tidak bahagia. Kalau tidak, kamu tidak akan. Aku pernah bilang, nomor telepon ini. Hanya ada satu kesempatan. Fang Li, kamu sudah pernah di penjara. Kamu pikir selain aku, siapa lagi yang mau menerimamu? Aku ingin lihat, siapa yang mau menampung mantan narapidana ini. Aku pernah di penjara. Semua orang menganggapku seperti sampah. Keluargamu mungkin akan keberatan. Atau masalah harta. Keluargaku hanya akan khawatir kalau aku tidak ada yang mau. Hartaku, separuhnya untukmu. Pengeluaran rumah tangga. Juga tanggung jawabku. Kalau bercerai, bukankah kamu yang rugi? Bercerai? Setelah menikah, kalau kita tidak cocok, atau
Kamu menyesal. Aku Gu Zhaotin hanya punya status janda. Tidak ada perceraian. Asalkan kamu mau, aku tidak akan pernah menyesal. Bagaimana? Mau menikah? Baik, menikah. Pengantin pria bukan lagi khayalan. Gu Mingzu yang selalu diimpikan, melainkan seorang pria yang kebetulan satu marga tapi sama sekali tidak berhubungan. Apakah ini awal baru saya? Sedang memikirkan pria lain ya? Tidak. Mulai sekarang. Posisi ini hanya boleh memikirkan aku. Selamat pengantin baru. Inikah rasanya dicintai dengan pasti? Tuan Gu, kamu juga. Tuan Gu. Kalau begitu, Zhaotin. Aku lebih suka mendengar kamu memanggilku suami. Telepon. Maaf paman kecil, mengganggu. Kemarin aku sudah bilang. Proyek grup Yao Sheng, tolong dilihat lagi ya. Aku sedang menemani bibi kecil, tidak bahas urusan kerja. Bibi kecil. Paman kecil, kapan kamu menikah? Siapa bibi kecil itu? Ming Zhou. Ada masalah apa? Paman kecil sedang sibuk, cari kesempatan lain kita cari dia. Bicara langsung. Berita pertunangan sudah dirilis 12 jam. Kenapa Fang Li belum ada reaksi? Ali kurang sehat, memang harus banyak istirahat. Makan sudah siap. Cincinmu, Yusin pakai pas sekali. Ayo makan. Ah, Ayo makan. itu, mulai sekarang biar aku yang masak ya. Di rumah kita sendiri, tidak perlu ribet. Rumah kita sendiri. Kalau begitu setelah makan, aku yang bersihkan piringnya. Nanti ada asisten yang datang bersihkan, kamu tidak perlu melakukan ini. Lalu aku harus melakukan apa? Menambah berat badan. Di depanku, kamu tidak perlu kaku seperti ini. Lagi pula tadi malam kita sudah berciuman, kan? Nyonya Gu. Teman-temanku bilang aku lajang 29 tahun. Sampai-sampai tidak ada perempuan di sampingku, curiga aku ada masalah. Di bagian itu. Tidak tahu Nyonya Gu besok ada waktu tidak. Untuk menghilangkan keraguan mereka. Bisakah? Katakan. Buang jauh-jauh. Ming Zhou, pamanmu juga tidak mengundang kita. Apa ini tidak terlalu lancang? Aku ini keponakannya sendiri, datang untuk menemui calon bibi kecilku. Bukankah ini sangat normal?
Fang Li, dia datang ke sini untuk apa? Ali, ayah dan ibu sangat merindukanmu. Jangan-jangan kamu masih marah padaku? Kenapa mereka juga di sini? Fang Yusin, tidak capek berpura-pura? Ternyata benar, dia melihat kabar pertunangan dan tidak tahan lagi. Fang Li, kamu sangat merindukanku ya? Sampai-sampai mengikutiku ke sini. Ya. Aku melihat tong sampah di pinggir jalan pun langsung teringat kamu. Sampah seperti kamu yang buta mata dan hati. Kenapa aku harus mengikutimu? Kamu pikir kamu siapa? Hammer, Yusin, Mingzhou. Dengar-dengar kalian akan menikah. Selamat ya. Loh, kenapa narapidana juga ada di sini? Sialan, Siaich. oh, ini karena pertunanganku dengan Yusin. Terbongkar, jadi terpancing ya, Fang Li? Tak kusangka kamu begitu peduli padaku. Gu Mingzhou, aku tidak peduli padamu. Aku sudah tidak mau kamu lagi. Fang Yusin suka memungut pria dari tong sampah. Hanya dia yang menganggapnya seperti harta karun. Fang Li, jangan terus-terusan. Mengkina Yusin, jika kamu minta maaf sekarang, aku bisa memaafkanmu. Gila. Kamu melakukan ini semua hanya ingin kupandangi sebentar saja. Gu Mingzhou, coba lihat siapa yang sebenarnya mengganggu siapa. Oh ya, aku lupa memberitahumu. Aku sudah menikah. Tolong jangan ganggu aku lagi. Wah, cincinnya besar dan berkilau sekali. Jauh lebih besar dari yang diberikan Tuan Gu ke Yusin. Kamu pikir dengan memamerkan cincin palsu berarti sudah menikah? Main rumah-rumahan ya? Ali, pulanglah denganku. Aku pasti akan memberikan segalanya untukmu. Sungguh. Sampah seperti ini diberikan gratis pun aku tidak mau. Tidak mungkin, jelas dulu kamu mencintaiku mati-matian. Minggir. Fang Li, jangan-jangan demi membuatku marah. Kamu sembarangan menikahi pengemis di jalan, kan? Sangat mungkin, soalnya pria normal mana yang mau menikahi mantan narapidana? Apa, Li? Meskipun kamu pernah di penjara, tapi darah keluarga Fang masih mengalir di tubuhmu. Kok kamu bisa sembarangan memilih pria dan menghancurkan dirimu sendiri? Suamiku tingginya 185 cm, punya 8 ABS. Ganteng banget, suaranya juga enak didengar. Seharusnya aku yang merusaknya. Kalau begitu, panggil suamimu keluar biar kami lihat. Apakah benar sebaik yang kamu katakan? Iya, panggil adik ipar keluar biar kakak yang menilainya. Tidak perlu. Kalian berdua jalani hidup dengan baik, itu yang paling penting. Sayang. Kembalikan padaku. Fang Li, sepertinya suamimu cukup toleran, berani menikahi wanita yang punya catatan kriminal. Gu Mingzhou, Kakak, kenapa kamu menikahi Fang Li? Apa karena cacat fisik, tidak bisa berhubungan? Masa depanmu akan sangat menyedihkan. Jangan bicara seperti itu. Aku yakin Li tidak akan sebodoh itu. Li, apa pekerjaan adik ipar? Kamu tahu, orang tua sangat memperhatikan gengsi, bukan sembarang orang bisa menjadi menantu keluarga Fang. aku adalah... Tidak perlu ditanya, kurasa orang ini juga mantan narapidana. Karena mantan narapidana cocok dengan mantan narapidana, jodoh yang pas. Benarkan, adik? Gu Mingzhou, kamu cari mati? Ngebut dikit. Kok suaranya mirip adik ipar? Kalian bisa nggak sih punya batasan? Suamiku seperti apa? Ada hubungan apa dengan kalian? Li, kami hanya ingin peduli padamu. Soalnya kamu baru saja keluar dari penjara. Tidak tahu kejahatan di masyarakat. Bagaimana kalau kamu ditipu? Aku ditipu? Kan itu yang kamu inginkan? Lepaskan. Yusin, Li, kamu adikku. Mana mungkin aku tega? Melihat menjadiku? Kamu benar-benar membuatku sedih. Fang Li, cepat minta maaf pada Yusin. Dia yang cari masalah, ngapaiku harus minta maaf? Fang Li, 3 tahun lalu kamu menculik Yusin. Membuatnya mengalami hal buruk seperti itu. Dia tidak mempersoalkanmu. Karena dia baik hati, bukan berarti kamu bisa seenaknya mengganggunya. 3 tahun lalu, aku yang menculiknya atau dia yang mengatur semuanya sendiri? Dia sendiri yang tahu. Apa maksudmu? Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab, ya? Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang berharga. Kalau tidak, aku tidak pantas menjadi teman Yusin. Lepaskan bajunya, biarkan dia merasakan rasa sakit yang Yusin alami 3 tahun lalu. Mingzhou, cepat hentikan mereka. Ini menyangkut harga diri seorang gadis. Tidak apa-apa. Dibandingkan dengan penghinaan yang kamu alami, ini bukan apa-apa. Lepaskan aku. Nanti suamiku datang. Dia tidak akan biarkan kalian. Hah, suamimu? Orang rendahan seperti kamu. Bisa apa terhadap kami? Silakan coba.
Astaga, jelek sekali. Jijik. Pria liar seperti apa? Yang mau menerimamu? Tikus sepertimu seharusnya tinggal di selokan. Jangan muncul di depan Yusin dan berulah. Karena tidak patuh, kamu pantas dipukuli. Berhenti memukul. Fang Li, mintalah padaku, aku akan menyuruh mereka berhenti. Mimpi. Baik, tunggulah pria liarmu datang menyelamatkanmu. Dari mana pria liarmu masuk? Lewat lubang anjing? Paman, Fang Li, 258. Paman, Gu Zhaotin. Apakah 258 adalah satu-satunya pemegang kekuasaan keluarga Gu? Berarti aku adalah istri muda Gu Mingzu? kita segera ke rumah sakit. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Ayo, bawa kedua orang ini ke kantor polisi. Dijebloskan sebulan bukan masalah. Pak Gu, aku benar-benar tahu salah. Kami tidak akan. Berani lagi. Kami tidak tahu. Anda dan Nona Fang Li memiliki hubungan seperti ini. Maafkan kami. Yusen, kami hanya ingin membelamu. Suruh Mingzhou membantu kami. Bicarakan baik-baik, ya? Kami tidak bisa memiliki catatan kriminal. Aku tidak menyuruh kalian membelaku. Kalian sendiri, yang sok pintar, Yusin. Pak Gu, mohon maafkan kami. Pak Gu. Fang Li. Suami yang kamu maksud, jangan-jangan adalah paman kecilku? Berani sekali kamu bersikap seperti ini di hadapanku. Paman. Dia mendekatimu hanya untuk membuatku kesal, lagi pula dia punya catatan kriminal. Kakek tidak akan setuju kamu menikah dengannya. Urusan pernikahanku, tidak perlu kamu ikut campur. Keluarga Gu paling menghargai latar belakang yang bersih. Kamu seorang narapidana. Mungkin bahkan tidak mau melirikmu sekalipun. Ya, orang seperti aku yang pernah dipenjara. Bahkan tidak pantas masuk ke rumah keluarga Gu, apalagi menjadi istri pemegang kekuasaan keluarga Gu. Diam semua. Fang Li bukan orang yang bisa kalian hina. Dia milikku. Tuan Gu pernah menyelamatkan nyawaku. Malam ini. Terima kasih telah menyelamatkanku. Terima kasih. Sudah kubilang. Pamanku tidak mungkin tertarik pada barang seperti ini. Begitukah keluarga Gu mengajarimu? Mereka tidak diterima di sini. Paman. Gu Zhaotin, mengapa kamu menikahiku? Aku mengejar keponakanmu, Gu Mingzu, selama 7 tahun. Dan menghabiskan 3 tahun di penjara. Aku bukan pasangan yang baik untukmu. Jadi, bisakah kamu memberitahuku alasannya? Nyonya Gu. Aku menikahimu. Hanya karena satu alasan, aku mencintaimu. Tapi aku menghabiskan 3 tahun di penjara. Aku. Ali. Kamu luar biasa. Hanya saja, tuduhan-tuduhan palsu itu mengaburkan kilauanmu, mutiara yang tertutup debu. Setelah debu dihapus, akan tetap bersinar terang. Kamu selamanya. Fang Li yang memukau seluruh Jingbei di hatiku. Sudah, jangan menangis lagi. Kedepannya, aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Gu Zhaotin, kamu begitu baik. Baik sampai seperti sedang bermimpi. Sekarang, sudah lebih nyata. Dasar tidak tahu diri, pulang juga tidak bilang. Besok kamu harus menemuiku.
Baiklah, besok aku akan menemuimu. Paman kecil marah besar karena Fang Li. Hubungan mereka pasti tidak sederhana. Tuan Gu, hasil investigasi yang Anda minta sudah ada. Baik, aku mengerti. Ternyata Fang Li benar-benar pernah menyelamatkan Paman. Dia benar-benar menggunakan segala cara untuk membuatku kesal. Bahkan ingin menjadi istri pamanku. Tidak boleh. Aku sama sekali tidak boleh membiarkannya berhasil naik posisi. Kakek, Fang Li ingin memanfaatkan jasa menyelamatkan nyawa. Untuk menikahi paman, kakek jangan sampai setuju. Fang Li, kakek tidak tahu. Wanita ini berhati jahat, terus-menerus menggangguku. Dia juga iri pada Yusin, menyewa orang untuk menculiknya. Tidak hanya itu. Wanita ini pernah dipenjara 3 tahun, narapidana seperti dia. Masih ingin mendekati paman, jika dia berhasil menikah ke keluarga Gu. Muka keluarga Gu akan habis. Pernah di penjara? Tidak masuk akal. Jika dia benar seburuk yang kau katakan, keluarga Gu tidak akan mengizinkan wanita seperti ini masuk ke keluarga kita. Benar. Wanita seperti ini, jangan harap bisa masuk ke keluarga Gu. Kakek harus meyakinkan paman. Pamanmu bukan tipe orang yang mudah dinasihati. Sudah, kamu keluar dulu. Fang Li, sekarang kakek sangat membencimu. Jangan harap bisa masuk ke keluarga Gu lagi. Bantu aku melakukan sesuatu. Apa? Suami kilatmu adalah Gu Shaotin, pemilik grup Huan Yu, Gu Shaotin, dan si brengsek itu, Paman Gemeng Shao. Pelankan suara. Sayang Li, kau harus mencari cara membuat Gu Shaotin jatuh cinta padamu, baru bisa aman menjadi Nyonya Gu. Lalu beri pelajaran pada kedua orang itu. Jika tidak bisa, kau bisa merayunya. Pergi. Hah. Entah apakah keluarganya bisa menerimaku. Kamu disukai semua orang, siapa yang berani menolak? Bawa banyak barang, tidak tahu hemat. Benar seperti yang dikatakan Ming Shou. Bukan wanita baik, aku harus memotretnya. Biarkan Shaotin melihat, HMPH. Agar dia tidak terus terbuai. Ada apa? Pengintip, akhirnya ketahuan. Ah, berani memotret pacarku. Ah, tua bangka, aku tidak. Masih tidak berani mengaku, aku jelas melihatmu memegang ponsel. Di sini. Mengintip dengan sembunyi-sembunyi. Benar-benar tidak ada. Baiklah, kalau begitu buka ponselmu, biar aku periksa. Aduh. Ponsel adalah privasiku. Mengapa harus diperiksa oleh kalian? Baiklah. Ayo lihat, kakek ini bahkan tidak berani menunjukkan ponselnya. Sekalipun tidak mau memperlihatkannya, masih bilang bukan pengintip. Aku benar-benar bukan. Aduh, sini, aku kasih tahu, kamu. Mention tip pekarku. Minta maaf. Dan juga, ganti rugi kerugian mental kami, kalau tidak. Kalau tidak, kami laporkan ke polisi. Ah, ternyata kalian cuma mau memeras, jangan mimpi, aku tidak akan kasih. Kamu ngomong apa sih? Kenapa? Tadi kan sangat sombong, haha, ketahuan kan. Sekarang mulai gugup ya. Kakek, jangan tidak tahu diri, kasih ponselmu. Ganti rugi kami, kenapa merebut ponselku? Kakek itu difitnah, aku harus membantunya. Aduh, Ali, lebih baik kita tidak usah ikut campur. Youzi, tidak ada yang lebih mengerti dariku. Bagaimana rasanya difitnah? Aku tidak bisa diam saja. Berhenti. Kalian tidak hanya memfitnah kakek mengintip, tapi juga merebut ponselnya di jalan, tidak ada hukum lagi. Aku sarankan, jangan ikut campur. Justru aku akan ikut campur. Di jalan ini, setiap 5 meter ada kamera, mau tidak? Kita pergi ke kantor polisi untuk konfirmasi. Kakek, kamu beruntung. Kita pergi. Kakek, Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Nona, terima kasih, hanya kamu yang mau membela aku. Mana ada pacar diintip terus minta uang. Kakek, aku tahu, rasanya difitnah tidak enak. Iya, Ali kami ini baik hati. Makanya Tuhan memberinya jodoh yang baik. Siapa yang tidak setuju, buta matanya. Pernah di penjara, tidak boleh wanita seperti ini masuk keluarga kami. Aduh ayah. Benar-benar jodoh dari langit. Jodoh dari langit,
Manfaatkan baik-baik, ingat. Apa yang aku bilang? Kalau tidak bisa, goda saja dia. Yozi, Sudah, taksi yang aku panggil sudah datang. Aku pergi dulu. hei ingat, goda dia. Pak Tua, kalau tidak ada urusan, saya pergi dulu. Baik. Yozi, tunggu aku. Selamat pagi, Direktur. Xiaotin ini anak, sangat beruntung. Perlu menyelidiki skandal Nona Fang? Berani menghina menantuku, aku patahkan kakinya. Aduh saudari, percayalah, dalam hal seperti ini, kalau wanita yang aktif, pria pasti langsung memberikan segalanya padamu. Aku suka kamu. Selamat pengantin baru. Sayang, tahu harus bagaimana? Tidak tahu. Tunggu sebentar, aku cari situs, kirimkan film edukasi. Guzaotin. Guzaotin, kamu ada? Ada apa? Aku mau angkat telepon. Halo. Ali, besok lusa kamu jadi bridesmaidku ya? Sekalian wujudkan mimpimu jalan dengan Ming Hou. Di karpet merah, jangan macam-macam lagi ya. Aku jadi bridesmaidmu? Fah Yusin. Kamu tidak takut pernikahan jadi pemakaman? Siapa yang telepon? Fang Yusin minta aku jadi bridesmaidnya. Berani sekali dia. Mana ada orang tua jadi bridesmaid anak muda? Sekarang aku bibinya. Iya benar. Nanti di pernikahan, aku suruh mereka berlutut menghormatimu. Sang bibi dengan teh, ya. Baik. Aku ada urusan mendadak, mungkin terlambat sebentar. Aku suruh asisten mengantarmu ke pernikahan. Tidak usah, aku pergi sendiri saja. Baik. Tapi kalau mereka berani tidak sopan, kamu boleh melawan. Istri Guzaotin. Tidak perlu mengalah pada siapapun. Ibu, ini hari bahagiaku, Ali malah tidak datang. Menurutmu, apakah dia masih marah aku merebut Ming Hou? Lebih baik dia tidak datang, orang seperti dia yang pernah dipenjara. Hanya akan merusak nama keluarga Fang. Fang Li, kamu benar-benar tidak datang? Jah. Lagi pula, nanti Pak Gu juga akan hadir. Acara seperti ini tidak boleh dia rusak. Fang Li benar-benar tidak datang. Dia seperti anjing. Mengejarku bertahun-tahun. Mungkinkah dia benar-benar bisa melihat aku menikah dengan orang lain tanpa melakukan apa-apa? Jangan-jangan dia benar-benar menyukai paman kecil? Ya ampun, itu Fang Li, mantan sosialita nomor 1 di Jingbei. Memang tidak salah reputasinya. Fang Li terhadap Gu Minghou. Ngeyel bertahun-tahun. Jangan-jangan dia datang untuk mengacau pernikahan? Aku tahu, Fang Li tidak bisa melupakanku. Dia pasti tidak akan menyerah dan datang untuk mengacau pernikahan. Fang Li, apa kamu tahu hari ini acara apa? Ngapain datang mengacau pernikahan? Cari malu sendiri? Bahkan jika kamu berdandan seperti ini, aku tidak akan melirikmu. Yang aku suka hanya Yusin. Aku tidak datang untukmu. Ali, aku tahu hatimu sakit. Begini saja, nanti kamu jadi bridesmaidku, biar mimpi. Jalan di karpet merah bersama Ming Hou terwujud. Yusin baik sekali padamu, adik kecil. Cepat berterima kasih padanya. Tidak usah. Aku datang sebagai teman wanita Guzaotin. Fang Li, kamu masih belum menyerah ya?
Dulu pura-pura nikah belum cukup, sekarang pakai pamanku sebagai alat untuk memprovokasiku? Percaya dirimu benar-benar mengagumkan. Fang Li, jelaskan, hari ini kamu sebenarnya datang untuk apa? Aku menikah dengan pamanmu. Sekarang, aku adalah bibimu. Ingat ya, keponakan. Hemph. Beli cincin di pinggir jalan, lalu bilang itu. Cincin nikah dengan pamanku? Aku sudah selidiki. Kamu hanya pernah menyelamatkan pamanku, seorang narapidana. Pantaskah kamu untuk pamanku? Pantas atau tidak, bukan urusanmu. Ali, aku tahu kamu masih marah karena aku mengambil tunanganmu. Benar kan? Tapi aku dan Ming Zhou saling mencintai. Aku rela berlutut minta maaf, kumohon. Jangan hancurkan pernikahanku, ya? Kalau gitu, berlututlah. Aku sanggup menerimanya. Kamu. Yusen. Fang Li. Beraninya kamu menyuruh Yusen berlutut. Tidak hanya berani menyuruhnya berlutut, sebentar lagi kamu juga akan berlutut di hadapanku. Menyuruh Ming Zhou berlutut? Ngomong apa sih? Di Jingbei ini, memanggilnya pangeran pun tidak berlebihan. Kamu seorang narapidana, apa hakmu membuatnya berlutut? Fang Li, jika 3 tahun di penjara tidak mengajarimu jadi orang, aku tidak keberatan untuk memasukkanmu lagi sekali. Baiklah, aku ingin lihat kamu si pangeran ini. Punya kemampuan apa bisa melewati Gu Zhaotin untuk menyentuhku. Kamu. Ali, jangan ngawur lagi. Nanti marah paman kecil. Nanti kalau dia marah, keluarga Fang bisa hancur hanya dengan satu katanya. Fang Li, diam kau. Cari mati sendiri. Jangan libatkan seluruh keluarga Fang. Gu Zhaotin bilang, aku tidak perlu mengalah pada siapapun, jadi jangan cari masalah. Fang Li, kamu keterlaluan beraktinja? Ming Zhou, berapa lama lagi sampai? Gas cepat. Siap. Fang Li, perempuan yang pernah 3 tahun di penjara, masih mengira dirinya bulan purnama kalangan Beijing? Berani-beraninya menantang Gu Zhaotin. Itu kan Kaisar Beijing Utara, dia benar-benar tidak tahu malu. Gu Mingzhou mau menikah, masih tidak mau melepaskannya. Faktanya, aku sudah menikah dengan Gu Zhaotin sekarang. Aku adalah senior kalian. Ali, jangan ngawur lagi, nanti Pak Gu. Datang. Aku minta maaf, jangan macam-macam lagi, oke? Kamu anak durhaka. Pak Gu itu siapa? Orang besar yang punya kuasa, mau menghancurkan keluarga Fang? Mau membuat keluarga Fang berantakan? Yang bikin keluarga Fang berantakan adalah anak angkatmu, Fah Yusin. Yusin adalah penyelamatku, mana mungkin aku biarkan dia dipermalukan di pernikahan. Fang Li, sampai kapan kamu terus macam-macam? Kalau sampai Yusin sedih lagi, jangan salahkan aku, karena kamu masih sayang padaku. Aku kasih kesempatan, pergi sendiri. Tidak bisa pergi, aku belum minum teh penghormatan dari kalian. Dan aku sudah bilang, jangan sentuh aku, nanti paman kecilmu tidak segan-segan. Fang Li, demi menarik perhatianku, terus-terusan bawa-bawa nama paman kecil, bahkan berani mengaku sebagai istrinya, kalau tidak takut mati. Sekarang juga aku kabulkan. Pak Gu sudah datang. Kakek Mingzhou datang. Fang Li, kamu tamat. Kakek dasar brengsek. Berani-beraninya menyentuh bibi kecilmu. Bibi kecil. Kakek, kenapa kamu? Hahaha. Masih panggil kakek? Ganti panggil ayah dong. Anda ayahnya Gu Zhaotin, mertuaku. Betul, menantu baik. Kakek, pikunja? Masa mau nikahkan Fang Li, wanita licik seperti ular ini, dengan paman kecil? Lagi pula dia pernah di penjara, punya catatan kriminal. Jangan sampai tertipu olehnya. Lihat tuh, HMPH. Kakek, Sili ini pembong gulung. 3 tahun di penjara pun tak bisa mengubah kebiasaan buruknya. Tak apa, aku akan suruh papa mama mengajarnya baik-baik. Ya, jangan sampai paman kecil menikahi wanita tak suci ini. Diam. Bertahun-tahun aku menantikan pamanmu menikah. Kalau kau gagalkan jodoh ini, tak akan kuampuni. Kakek.
Masa mau terima narapidana masuk keluarga Gu? Lagi pula dia ngejar-ngejar aku lama, aku tak mau. Aku saja tak sudi. Masa paman kecil mau? Kakek Gu, mungkin aku tak sebaik. Yang kau bayangkan. Bahkan tak layak disebut orang biasa. Ali, dengar baik-baik. Aku umumkan, Fang Li adalah istri. Penguasa keluarga Gu, satu-satunya menantu. Yang diakui keluarga Gu. Kekek. Aku sudah tahu semua ceritamu. Fang Li, kau anak baik. Mulai sekarang di keluarga Gu, angkat kepalamu dengan bangga. Tak ada yang berani mencacimu. Orang yang baru sekali bertemu bisa mempercayaiku sepenuhnya. Sedangkan keluargaku menganggapku narapidana tak termaafkan. Kau lihat sikap kakek Gu tadi? Seperti memperlakukan anak kandung sendiri. Kau lihat, kakek Gu ini tajam matanya. Sepanjang kota Jingbei, tak ada yang luput dari pengamatannya. Jangan-jangan kita salah sangka pada Fang Li? Tuan, masalah ini tak usah dibahas lagi, atau kusuruh orang mengusirmu keluar. Fang Li, kakekku sudah tua, mudah tertipu. Tapi selama aku ada, kamu jangan harap bisa masuk ke pintu keluarga Gu. Panggil orang. Usir si penipu ini. Kalian tuli ya? Aku adalah Gu Zhaotin, istri yang sah. Kalian akan menyesal jika menyentuhku. Ali, kalau Gu Zong tahu kamu menipu Pak Gu, dia juga tidak akan membiarkanmu. Karena kamu tidak mau mengakui kesalahan. Mau tidak mau, kakak akan membantumu sendiri. Jangan salahkan aku. Ini juga untuk kebaikan keluarga Fang. Berani menyentuh istriku? Kalian punya berapa nyawa untuk membayarnya? Ali, tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Fang Li adalah istriku, Gu Zhaotin. Nyonya kepala keluarga Gu. Adik ipar, kenapa kamu menikahinya? Dia hanya ingin membuatku marah. Apa yang kamu inginkan? Kenapa? Aku harus menjelaskan lagi proses hatiku? Tidak heran Gu Zhaotin pertama kali bertemu denganku. Langsung memberiku pelajaran. Adik ipar, apakah dia memegang aibmu? Menggenggammu? Dulu dia memaksaku dengan memalukan. Bahkan pernah dipenjara. Kenapa kamu menikahinya? Kumingshao Diam. Kekek. Suruh menantumu datang, biar kulihat. Tidak terluka kan? Ayah, Ya. Nok Kemori. Ini hadiah pertemuan dariku untukmu. ini Kakek, ini gelang giok pusaka keluarga Gu. Kenapa kamu memberikannya kepada Fang Li? Dia seorang narapidana, tidak pantas memakai ini. Barang ini ada di tanganku, aku bisa memberikannya kepada siapapun. Tanpa perlu persetujuanmu. Ming Zhou, meskipun dulu Ali pernah menculikku, tapi sekarang, melihatnya begitu bahagia, aku memaafkannya. Di usiaku ini, belum pernah dengar ada yang bisa memberikan ucapan tulus kepada musuh. Pasti ada rahasia lain. Nak, cepat terima hadiahnya. terima kasih, Ayah. Hari ini kamu datang bukan untuk mempersembahkan teh bersama istrimu? Ayo, adik ipar dan bibimu sudah ada di sini. Ming Zhou, Fang Li adalah yang aku setujui, kalian masih punya apa lagi? Cabaretten? Paman dan bibi kecil. silakan minum teh. Baik. Yusen. Fang Li, apa yang ingin kamu lakukan? Setelah menikah dengan paman kecil, kamu masih menyusahkan Yusin.
Lihatlah tangannya sudah terbakar seperti apa. Dia sendiri yang tidak memegang dengan stabil, lagi pula, aku sebagai orang yang lebih tua. Bagaimana mungkin tidak bisa menerima dia yang lebih muda ini? Camel. Meng Zhao. Bibi kecil. Aku tidak apa-apa, hanya sedikit terbakar, tidak masalah. Asal bibi kecil tidak marah lagi. Tidak marah? Kamu tidak salah apa-apa. Bibi kecil ingin memberiku pelajaran. Itu wajar. HMPH, kamu adalah wanitaku, dia memberimu pelajaran. Artinya meremehkanku, jangan keterlaluan. Gu Mingzhou. Perhatikan cara bicaramu. Paman kecil kamu juga lihat, tangan Yusin. Terbakar seperti apa, tidak bisa karena kalian sudah menikah. Lalu kamu memihaknya. Aku bilang, kamu tidak percaya padaku. Bukankah hanya minta maaf? Aku tentu bisa minta maaf. Yusin, Sudah lihat jelas? Ini baru yang aku tumpahkan. Fengli, kamu gila. Aku paling benci difitnah. Menantu perempuan, sudah dengar jelas? Kamu cukup. Meng Zhao, Yushiamu. Sudah tidak muda lagi, buka matamu lebar-lebar. Aku sudah tua. Akan istirahat dulu, pernikahan kalian lanjutkan. Lakukan apa yang harus dilakukan. Kek. Fang Li, kenapa nasibmu begitu baik? Kamu pergi dulu, tidak apa-apa, aku menunggumu di sini. Ya, baik. Fang Li, sekarang kamu sangat bangga, ya? Jangan kira kamu menikah dengan Gu Zhaotin, lalu bisa mengandalkannya untuk berkuasa di keluarga Gu. Lumayan bangga, tapi sayangnya tidak minum teh. Yang kamu berikan sendiri. Bagaimana kalau menantu perempuan memberitahuku rasa teh ini bagaimana? Kamu tidak benar-benar berpikir bisa duduk dengan nyaman. Sebagai istri Gu, kan? Kamu tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. Tidak bisa mempertahankan hati Gu Mingzhou. Kamu ditakdirkan untuk ditinggalkan oleh Gu Zhaotin. Ini adalah takdirmu. Urusan antara aku dan Gu Zhaotin. Bukan urusanmu sebagai anak muda untuk ikut campur dan menghina orang yang lebih tua. Apakah kamu ingin merasakan hukum keluarga? Jangan gunakan status sebagai orang tua untuk menekanku. Aku beritahu kamu. Aku hamil. Ini adalah keluarga Gu, bahkan Gu Zhaotin. Tidak berani berbuat apa-apa padaku. Selamat ya. Fang Li, kenapa kamu harus berpura-pura? Tidak peduli? Kamu berusaha keras untuk menikah masuk keluarga Gu. Tapi tetap tidak sepertiku, pasti kamu sangat kesal. Apa yang harus aku kesalkan? Aku justru senang membayangkan. Keluarga kecilmu berlutut di hadapanku. Memberikan teh, aku sangat senang. Kamu, Sekarang yang lebih kesal adalah kamu, kan? Menikah masuk keluarga Gu. Bukankah itu yang selalu kamu impikan? Nikmatilah perlahan, menantu. Fang Li. Aku sudah menyuap orang untuk memberimu pelajaran. Kenapa kamu tidak mati di penjara? Kalau bukan karena kamu, anak perempuan keluarga Fang hanya aku satu-satunya. Yang menikah dengan megah ke keluarga Gu, seharusnya hanya aku. Ternyata kamu, Fang Yusin. Kamu adalah anak haram yang tidak jelas asal-usulnya. Alasan keluarga Fang tidak mengusirmu adalah karena mengingat kebaikan masa lalu. Kamu sudah merebut tempatku selama bertahun-tahun, jangan berpikir kamu penting. Apa peduliku jika aku bukan anak kandung? Orang tua tetap hanya mencintaiku, dan kamu, seorang narapidana. Mereka hanya akan malu padamu. Gu Mingzhou juga begitu. Hanya dengan beberapa kata dariku, dia mengirimmu si narapidana ke penjara. Oh ya, kamu belum tahu kan? Saat Mingzhou pingsan, suara kecilmu yang membangunkannya, tapi setelah dia sadar, aku bilang padanya, itu aku yang mainkan. Fang Li, Gu Mingzhou adalah milikku. Cinta orang tua juga milikku, semua yang menjadi milikku. Jangan kamu rebut. Mulai hari ini, kamu tetap Fang Li yang dibenci semua orang. Ali, aku tahu kamu membenciku, tapi kamu tidak boleh menyakiti anak dalam kandunganku. Ah? Lagi-lagi trik ini, akting korban, seolah-olah hanya kamu yang bisa. Meng Zhao.
Ming Zhou. Yusin, Ming Zhou. kamu tidak apa-apa? Ali, bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Bagaimana bisa kamu mendorongku? Anak dalam perutku ini, anak ini tidak bersalah. Fang Li, betapa jahatnya kamu. Bahkan anak dalam kandungan Yusin pun tidak kamu lepaskan. Aku pasti akan memberitahu kakek, biar dia melihat wajah aslimu. Wanita jahat seperti kamu, akan kuusir dari keluargaku. Ini hanya omongan. Fang Yusin saja. Mengapa langsung menyalahkan Ali? Ini semua salahku, tapi tadi aku hanya ingin minta maaf kepada Bibi, tapi begitu aku bilang aku hamil, Bibi langsung mendorongku, Jia mendorongmu? Jika Ali benar-benar mendorongmu, pasti dia juga akan terjatuh. Mungkin dia merasa jika dia mendorongku, semua orang akan menyalahkannya. Jadi dia sengaja terjatuh sendiri. Fang Li, benar atau tidak? Kamu yang mendorong Yusin, katakan sendiri. Tuan Fang, kamu tidak lihat Ali juga terjatuh? Sebagai ayah kandungnya, kamu tidak peduli dengan kesehatannya. Kenapa langsung ingin menghukumnya? Iya, betul sekali. Ali, kamu tidak apa-apa? Baru sekarang peduli, sebelumnya ngapain saja? Keluarga normal manapun akan menyayangi anak kandungnya. Seperti mata sendiri, tapi kalian buta dan tuli. Membiarkan Fang Yusin, anak angkat ini, menginjak-injakku, anak kandungmu sendiri. Ali, jangan bicara seperti itu kepada orang tua. 10 jari pun berbeda panjangnya, orang tua hanya menyukaiku. Apa salahnya? Walaupun kamu kesal, tidak boleh bicara seperti itu kepada orang yang lebih tua. Kamu keterlaluan. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Fang, mereka bukan orang tuaku. Ali, jangan ngomong sembarangan. Sudahlah. Aku rela sedikit menderita, hanya terjatuh saja. Ali adalah adikku, aku tidak akan mempermasalahkannya. Fang Li, hari ini kamu tidak akan berhenti. Sampai pernikahanku hancur ya? Kalau dia terus bilang aku yang mendorongnya, suruh dia tunjukkan buktinya. Ali, bukti apa lagi? Jelas-jelas kamu yang mendorongku. Sudahlah, kamu adikku, masalah ini kita lupakan saja. Kalau begitu, baik, aku mengaku, aku yang mendorongmu. Kamu tidak punya hal lain yang ingin dikatakan? Kalau aku bilang, kamu akan percaya? Hal seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Aku juga sudah menjelaskan. Tapi apakah ada satupun dari kalian yang pernah percaya padaku? Ternyata selama ini dia hidup seperti ini. Fang Yusin benar. Kita kan saudara, apa artinya sedikit kesulihan? Aku cuma jatuh, tidak sampai cacat. Aku tidak akan mempermasalahkan ini lagi. Lagi pula Fang Yusin adalah kakakku. Lupakan saja. Ali, jelas-jelas kamu yang mendorongku. Kamu menderita apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Ali, kamu yang jelaskan. Aku akan membelamu, aku tidak akan membiarkanmu menderita sia-sia. Faktanya adalah Fang Yusin berbohong. Aku tidak mendorongnya, semua ini dia yang atur sendiri. Tidak, aku tidak berbohong. Fang Li yang mendorongku. Dia bilang, kalau aku mati, dia akan menjadi satu-satunya anak keluarga Fang. Ayah ibu, aku sudah bilang dari dulu. Aku seharusnya tidak tinggal di keluarga Fang, agar Ali tidak membenciku. Kalau tidak, lebih baik kalian usir aku saja, lalu bilang ke orang luar. Kalau kalian tidak punya anak seperti aku. Yusin, jangan menangis. Ayah akan membelamu. Fang Li, lihat kamu, sampai-sampai kakakmu sedih. Seperti ini. Kalau salah, harus diakui. Lihat, kakak sampai terluka seperti ini. Ali tidak terluka. Fang Li memang agak manja. Sebagai ayah, aku hanya menegurnya sedikit. Ayah? Kalau tidak salah ingat, dia sudah putus hubungan dengan keluarga Fang. Kamu ayah apa? Dengan status apa kamu mau mendidiknya? Dulu, semua orang tidak percaya padaku, 1000 mulut menuduh. Rasanya seperti aku sendiri melawan seluruh dunia. Sangat putus asa. Sekarang aku punya Guza Otin. Fang Yusin, kamu bilang aku mendorongmu. Lalu apa alasannya aku mendorongmu? Kamu menikah dengan paman, tapi kamu tidak puas. Kamu merasa aku di samping Ming Zhou mengganggu. Kamu ingin main dua kaki, ditambah lagi.
Kamu merasa aku mengambil kasih sayang orang tua. Jadi kamu ingin aku mati. Fang Li, kamu tetap kejam seperti biasa. Paman, kamu masih mau memanjakannya tanpa batas seperti ini? Sebenarnya, kejadian tadi. Aku sudah merekam semuanya. Aku jelas-jelas sudah menyuap orang untuk memberimu pelajaran. Tapi kenapa? Kamu tidak mati di penjara. Kenapa kamu masih kembali? Kalau bukan karena kamu, hanya aku satu-satunya putri keluarga Fang. Yang akan menikah dengan megah keluarga Gu, juga hanya aku yang pantas. Ming Zhou koma karena kecelakaan, sebenarnya. Suara pianomu yang membanggakannya. Setelah dia bangun, aku bilang padanya. Aku yang memainkan pianonya. Yusen, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Orang yang membangunkanku dulu adalah Ali. Tidak, Ming Zhou, bukan seperti itu. Ini kata-katamu sendiri. Sampai kapan kamu akan menipuku? Fang Yusin, buktinya sudah jelas. Apalagi penjelasanmu? Ibu tidak tahu seperti apa aku sebenarnya? Rekaman ini, Fang Li yang memotong-motong ceritanya. Ibu benar-benar tidak percaya padaku? Ibu, Yusin, aku tidak ingin meragukanmu, tapi... Ibu, aku benar-benar tidak melakukan ini. Penjara itu tempat seperti apa? Orang-orang di sana sangat kejam. Bagaimana mungkin aku kenal mereka? Ibu, semua ini karena Fang Li melakukan hal seperti ini. Aku hanya marah dan bicara kasar. Ibu harus percaya padaku. Tidak menyangka ada hal seperti ini. Fang Li, Yusin bilang begitu. Pasti ada kesalahpahaman di antara kalian. Kalau ada kesalahpahaman antara saudara, bicarakan saja baik-baik. Iya, Fang Li, kamu sudah melakukan banyak kesalahan sebelumnya. Kakak tidak pernah mempermasalahkannya. Kali ini, kamu harus lebih besar hati. Sampai sekarang, kalian masih membelanya. Apapun yang dia katakan selalu benar, apapun yang aku lakukan selalu salah. Di dunia ini ada orang tua yang bisa memihak sampai seperti ini. Iya, terlalu memihak. Orang tua seperti apa ini? Fang Li, cukup. Hal kecil seperti ini. Kamu harus mempermasalahkannya sampai seperti ini? Aib keluarga tidak boleh diketahui orang lain. Apapun masalahnya. Bicarakan di rumah dengan pintu tertutup. Pulang. Rumah keluarga Fang sudah lama bukan rumahku lagi. Ali, kamu masih punya aku. Sekarang kita pulang. Pulang ke rumah kita. Ali, Ming Zhou, bukan seperti ini. Ini semua salah paham. kamu pikir aku akan percaya padamu? Ali, Ming Zhou, Fang Li. Jadi waktu itu kamu yang menyelamatkanku, kan? Aku seperti orang bodoh. Mencintai orang lain selama bertahun-tahun tanpa tahu. Kamu tidak mencintai paman, beri aku kesempatan lagi. Boleh? Berebut orang denganku. Kamu pantas? Paman. Aku ingin bicara dengan Fang Li. Minggir. Suruh aku minggir? Gu Mingzhou, kamu ingin mati? Paman. Kenapa kamu menghalangi kami bicara? Apa kamu takut? Di hatinya masih ada aku, kamu takut kalah dariku. Gu Mingzhou, berani sekali kamu. Antara aku dan Fang Li ada kesalahpahaman. Setelah kujelaskan, dia pasti akan memaafkanku. Aku dan Fang Li bersama selama 7 tahun. Semua orang di Jingbei tahu. Fang Li mencintai Gu Mingzhou. Oh, bersama selama 7 tahun? Tapi kamu demi Fang Yusin. Mengirimku ke penjara dengan tanganmu sendiri. Bagi kamu mungkin ini kesalahpahaman. Tapi luka yang kuterima sangat nyata. Mingzu, aku tidak menculik Yusin. Aku difitnah. Percayalah padaku. Mingzu, penyesalan terbesarku dalam hidup. Adalah pernah mencintaimu, sekarang semua orang di Jingbei tahu. Aku Fang Li. Adalah istri Gu Zhaotin. Tidak. Bukan seperti ini. Aku ditipu, orang yang kamu cintai adalah aku. Hadapi kenyataan. Mantan yang baik harus seperti sudah mati. Gu Mingzhou. Kalau kamu berani mengganggu bibi kecilmu lagi, jangan salahkan aku. Fang Li. Aku ditipu.
Meng Zhao, Pergi. Fang Li, 3 tahun lalu aku bisa menghancurkanmu. Sekarang juga bisa. Harismamu besar ya, Nyonya Gu. Keponakanku berani melawanku demi kamu. Tidak lihat aku cemburu, Nyonya Gu. Kamu gak bisa ngomong yang manis-manis ya? Gini boleh nggak? Caranya bagus, tapi beri aku lebih banyak. Beberapa hari lagi ulang tahun ayahku yang ke-80. Dia mau memperkenalkanmu dengan meriah di pesta nanti. Tapi, Ali, sekarang kamu didukung keluarga Gu. Gak ada yang berani menggosip tentangmu lagi. Sekarang kamu didukung keluarga Gu. Gak ada yang berani menggosip tentangmu lagi. Hadirin sekalian. Sekarang, perkenalkan seseorang. Fang Li. Dia istri Zhao Tin. Dan juga nyonya rumah keluarga Gu. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyakitinya, berarti tidak menghargai keluarga Gu. Fang Li, kamu jangan harap hidup tenang. Aku pasti akan menghancurkanmu. Maaf, Nyonya Gu, sungguh tidak sopan. Aku akan siapkan baju untuk ganti. Sungguh tidak sopan, silakan lewat sini. Nyonya, bajunya sudah ditaruh di sini. Kalau tidak ada hal lain, aku permisi dulu. kenapa ruangan ini baunya aneh ya? Waduh, ini aroma perangsang. Wahahaha. Ada apa nona cantik? Kurang enak badannya? Wahahaha. Waduh, wahahaha. Jangan melawan, sebentar lagi kakak akan membiwa menaiman, wahahaha. Pergi kau. Santai saja, sebentar lagi kakak akan menyayangimu, wahahaha. Waduh, wahahaha, di sini, kamu teriak sampai serak pun. Nggak akan ada yang datang menolongmu, ayo sini. Lepaskan. Pergi kau. Kalau berani mendekat, aku tusuk leherku sendiri. Bangsat, berani mengancam aku. Kamu benar-benar mau mati ya? Pergi. Fang Li. Siapa ini? Berani mengganggu urusanku. Aku nggak tahan. Ah enggak, ini bukan urusanku. Aku cuma dikasih bayaran buat ngerjain ini. Apa yang terjadi? Aku nggak tahu, ini beneran bukan urusanku. Aku nggak tahu.
Fangli, sabar ya. Aku bakal panggilin dokter buat kamu. Aku nggak enak banget. Ali. Sebenarnya, kamu gak sebencinya yang kamu omongin sama aku. Iya ya, Kon. Kamu masih ada perasaan sama aku. Gu Mingzhou. Berani-beraninya macam-macam sama orang GW. Gu Mingzhou. Lu mau mati ya? Paman, kamu tahu nggak kenapa Fangli cinta sama aku bertahun-tahun? Pas dia baru balik ke keluarga Fang. Dia dibully di sekolah, aku yang nyelamatin dia. Itu awal kita. Sekarang, aku nyelamatin dia lagi. Tapi kamu datengnya telat. Aku dan Fangli emang jodoh. Terus kenapa? Kita suami istri secara hukum. Dan kamu bukan apa-apa. Suami istri, itu juga bisa cerai. Sekarang yang nggak mau lepas itu Ali, orang yang di hatinya itu aku. Paman, buat apa maksa? Zhao Tin, tolongin aku cepetan. Aku nggak enak banget. Dengar jelas nggak? Ali nelpon nama aku. Yang nggak seharusnya maksa itu kamu. Ali. Zhao Tin. Gimana? Hahaha. Ayo. Aduh, kamu kenapa? Mukanya pucat banget. Apa yang terjadi? Aku nggak lihat apa-apa. Kamu lihat apa? Katakan, semua orang ada di sini. Ada apa bilang aja, di keluarga Gu, siapa yang berani nakalin kamu? Yusin, jangan nangis, kakek ada di sini. Dia pasti bakal belain kamu. Aku lihat bibi kecil sama seorang cowok, berdekatan. Terus masuk kamar bareng. Omong kosong. Masa Fangli bisa ngelakuin hal kayak gini? Iya, masa Ali bisa ngelakuin hal kayak gitu? Walaupun dulu dia emang udah nggak jelas sama preman-preman itu. Tapi aku yakin dia udah berubah kok. Dia nggak akan kayak gini. Dasar anak durhaka, bener-bener nggak bisa diubah. Mercua, tenang ayah. Aku bakal hukum dia berat-berat. Hal yang cuma desas-desus. Buat apa buru-buru kayak gini? Iya, jangan sampai percaya sama gosip-gosip ini. Merusak reputasi Ali. Bu, ayo kita lihat ke atas bersama-sama. Sekalian membersihkan nama Ali. Boleh juga. Aku ingin melihat. Fang Yusin sedang berbuat apa lagi? Zhao Tin. Kenapa? Belum panggil dokter? Mau tinggal nonton aku dan tante kecilmu senam? Humph. Mingzhou, kok kamu di sini? Kata-kata ini. Harusnya aku yang tanya kamu. Yusin, lihat Fangli dan seorang pria. Tarik-menarik masuk kamar, kita datang lihat. Omong kosong. Mingzhou, kita juga. Khawatirkan reputasi Ali, kalau dia tidak melakukan apa-apa. Kita masuk lihat, kan bisa buktikan dia tidak bersalah. Supaya tidak ada desas-desus menyebar. Fang Yusin, kamu kembali. Ali, paman baik sekali padamu, kok kamu tega? Mengkhianati dia seperti ini. Kenapa aku punya anak tak tahu malu seperti kamu? Memalukan keluarga Fang. Buka lebar-lebar mata kalian, lihat baik-baik. Paman, kok bisa kamu? Kalau tidak, siapa yang kamu kira? Aku bukan maksud begitu. Yusin hanya berniat baik saja. Niat baik? Kurang ajar. Sepertinya ada yang perlu periksa mata. Sakit sekali, Zhao Tin. Masalah hari ini akan kuselidiki tuntas. Untungnya hal ini
dikerjakan oleh Songbing. Tidak bisa lacak ke aku. Jangan-jangan ini, Fang Yuxin yang main belakang. Kalau begitu, kejadian Ali dan preman dulu, jangan-jangan juga. Jia Mei Fitch Nali. Ali, seberapa dalam kesalahpahamanku padamu? Malam tahun baru. Aku pasti cari kesempatan. Jelaskan padamu. Ali datang. Duduk, duduk. Ayah, Kakek, Kalian datang. kakek, ini hadiah untukmu. Bibi besar, bibi kecil, ini untuk kalian. Bibi paman, ini untukmu. Paman, ini untukmu. Setelah pernikahan, aku selalu sendirian. Hari ini aku akan menunjukkan yang terbaik. Mengembalikan hati Ming Zhou. Naonya, apa ini? Fang Lei. Ini hadiah tahun baru yang kusiapkan khusus untukmu. Ini tahun pertamamu menikah ke keluargaku. Sebagai orang tua, tentu aku harus memberikan sesuatu. Terima kasih, Ayah. Astaga, ini rumah di pusat kota Beijing. Rumah tradisional, sangat berharga. Kakek sangat baik pada istri Zhaotin. Ali, ini untukmu. Terima kasih. Kakek sangat baik pada istri Zhaotin. Ali, ini untukmu. Untukmu. Hadiah untukmu. Terima kasih. Sepertinya nanti aku juga akan dapat banyak. Kepala rumah tangga, ya tuan. Sama-sama menikah ke keluargaku, mengapa? Aku berusaha menyenangkan semua orang, tapi tidak dapat apapun. Sementara Fang Li datang dengan tangan kosong. Tapi semua orang sangat baik padanya. Ao. Paman kecil, bibi kecil. Aku minum untukmu. Aku minum lagi untukmu. Bibi kecil tidak kuat minum. Gelas ini aku gantikan. Ada apa? Tidak ada. Aku agak mengantuk. Cium aku. Aku akan gendong kamu ke kamar. Tidak cium, aku juga gendong kamu ke kamar. Ayah, aku bawa Ali istirahat dulu. Gu Zhaotin.
Kamu brengsek. Tadi banyak orang lihat, aku malu sekali. Memang brengsek. Tapi juga suamimu. Gus Haotin, datang ke ruang belajar. Baik, kakek. Kakek menyuruhku ke ruang belajar. Tunggu aku di sini. Aku menunggumu di lorong, ada yang ingin kubicarakan. Sudah datang? Di luar agak dingin. Jangan lupa pakai baju hangat. Pulang saja, aku tidak akan pergi. Kalau kamu tidak keluar, aku akan terus menunggu, Fang Li. Kamu tega melihatku menunggu di bawah? Kalau ada yang melihat, omongan orang bisa merugikan Zhao Tin. Aku harus mengusirnya pergi. Ali, Ini bibi kecil. bukannya sudah kubilang pakai baju hangat sebelum turun? Kamu ini ngapain, keponakan? Aku datang untuk memberitahumu. Jangan kirim pesan lagi, aku tidak mau paman kecil melihatnya. Tidak, kamu menikah dengannya hanya untuk mencari perlindungan. Kamu sama sekali tidak mencintainya. Jangan buat aku marah lagi, Ali. Di hatimu ada aku. Kalau tidak, kamu tidak akan turun. Gu Mingzu, kamu gila ya? Aku datang untuk menyuruhmu pergi, ngapain kamu berhayal? Ali, aku tahu kamu marah padaku. Ini semua karena Fang Yuxin, dia menipuku. Aku jadi melakukan banyak kesalahan. Ali, kembalilah padaku, ya? Hah. Dulu kamu sangat meremehkanku. Gu Mingzu, sekarang. Bahkan memohonku untuk kembali. Sayangnya, sudah terlambat. 3 tahun lalu, Fang Yuxin bilang, kamu menyuap preman untuk menculiknya. Sebenarnya, itu semua dia yang mengatur, kan? Dulu, apa yang Fang Yuxin katakan padamu? Dia bilang, kamu tidur dengan bos preman. Agar mereka menuruti perintahmu. Ternyata di matanya, aku tidak hanya menyuruh orang. Menculik Fang Yuxin, bahkan memberinya tanduk. Jadi, apapun yang dia katakan, kamu percaya. Dulu, bagaimanapun aku menjelaskan, kamu tidak percaya. Sekarang, malah datang menanyakan kebenarannya. Sangat konyol. Jadi, kamu tidak pernah tidur dengan preman? Penculikan itu juga fitnah darinya, kan? Lalu bagaimana? Aku sudah mendekam 3 tahun, itu fakta. Jika kamu memang tidak bersalah, aku akan membantumu mendapatkan keadilan. Hah, mendapatkan keadilan? Aku sudah mendekam di penjara selama 3 tahun, penderitaan yang kualami. Apakah bisa dijelaskan hanya dengan kata, mendapatkan keadilan? Lagi pula, dengan status apa kamu membantuku mendapatkan keadilan? Aku sudah menikah, kita berdua tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Tolong lihat kenyataan dengan jelas. Ali, jangan seperti ini, aku benar-benar tahu salahku. Kembalilah padaku. Kita mulai lagi, ya? Kamu mabuk, aku akan anggap ucapanmu ini sebagai omongan orang mabuk. Aku tidak mabuk, aku sangat sadar sekarang. Aku juga tahu apa yang kulakukan. Lepaskan. Kalau kamu mau gila, jajal libatkan aku. Ali, Kalian berdua sedang apa? bukan urusanmu, cepat pergi dari sini. Ali, aku tahu kamu masih punya perasaan padaku. Beri aku kesempatan lagi, ya? Gemingshao, kamu tahu tidak apa yang kamu ucapkan? Fang Li sekarang adalah bibi kecilmu. Kamu memintanya kembali, kalau sampai diketahui oleh paman kecilmu. Kamu masih mau hidup tidak? Ali, Jangan sampai Gus Haotin tahu. Kalau tidak, aku juga akan kena getahnya. Pai Saka, jangan beritahu paman kecil tentang hal ini. Mingzhou hanya mabuk. Aku mohon padamu. Ini adalah keluarga Gu, kalau sampai tersebar, kita semua akan malu.
Dan paman kecil juga akan jadi bahan gunjingan. Tenang, aku tidak akan mempermasalahkan omongan orang mabuk. Bu Zhaotin, kamu mau apa? Katakan, siapa yang kamu temui malam ini? Bu Mingzhou. Dia mabuk dan mengamuk tadi malam. Kamu jangan overthinking, ya? Nyonya Gu, sekarang kamu membela pria lain. Dan memohon padaku, Aku hanya tidak ingin kamu jadi bahan gunjingan. ternyata Nyonya Gu sangat mencintaiku. Gu Mingzhou, kita berhenti berantem, ya? Gu Mingzhou. Fang Yuxin, kita cerai. Kompensasi yang menjadi hakmu, tidak akan kukurangi sedikit pun. Aku tidak setuju. Aku sedang mengandung anakmu, apakah kamu tidak punya sedikit pun perasaan padaku? Awal kita sebenarnya karena rencanamu. Aku sama sekali tidak mencintaimu. Aku tidak percaya. Mingzhou, kamu lupa. Saat aku diculik dulu, kamu bahkan terluka untuk menyelamatkanku. Kalau ini bukan cinta, lalu apa itu cinta? Fan Jiaxen. Penculikan itu, kamu yang mengatur sendiri, kan? Tidak. Mingzhou, benar kan? Fang Li bilang apa padamu? Jangan percaya omongannya, kamu lupa. Song Bing sendiri mengaku pernah tidur dengannya. Fan Jiaxen. Sampai sekarang kamu masih terus berbohong. Tidak, Mingzhou. Aku tahu, kamu masih mencintaiku, kamu hanya marah karena aku membohongimu. Benar kan? Aku bersumpah, aku tidak akan membohongimu lagi. Mingzhou, beri aku kesempatan lagi, ya? Jangan main-main, geli. Itu suara Fang Li. Berhenti, cepat berhenti. Aku hampir gila. Waktu ini, tidak ada yang akan mengganggunya, kecuali... Abaikan saja, kita lanjutkan. Tidak boleh. Kamu lihat siapa yang mencarimu. Apa urusannya tengah malam begini? Tanganku terluka, datang minta perban ke paman. Kalau sakit cari dokter. Ini bukan rumah sakit, kalau tidak ada urusan cepat pergi. Bibimu sudah tidak sabar menunggu. Bu Zhaotin, kamu jelaskan baik-baik, apa maksudnya? Bibimu tidak sabar. Aku yang tidak sabar. Kenapa? Tidak tega dengan mantan kekasihmu? Apa yang kamu omongkan? Mana ada mantan kekasih? Hanya kamu. Benarkah? Cium aku.
Bahkan ciuman saja tidak fokus. Sepertinya ada suara, kamu dengar tidak? Suara apa? Aku tidak dengar. Aku keluar lihat. Fang Li. Di luar ada Gumingzhou. Kamu yakin mau pergi? Kalau begitu aku tidak pergi. Kamu pergi lihat saja. Aku tidak mau pergi. Gu Zhaotin, dia adalah keponakanmu. Setidaknya kamu buka pintu, panggil ambulans. Gumingzhou itu tidak boleh dibiarkan. Gu Mingzhou. Gu Zhaotin, cepat pergi lihat. Biarkan dia mati saja. Apa hubungannya dengan aku? Jangan seperti anak kecil, ini soal nyawa. Lagi pula, kalau dia benar-benar terjadi sesuatu di depan pintu kita, bagaimana kamu menjelaskan ke keluarga? Tidak apa-apa, tapi perlu dirawat di rumah sakit. Aku akan atur ambulans untuk menjemput. Baik. Malam-malam begini, Mingzhou kok bisa pingsan di depan kamar paman? Aku juga heran. Kenapa dia malam-malam tidak tidur? Malah ada di luar kamarku? Lebih baik kamu tanya. Sudah, kamu jaga Mingzhou dulu. Yang lain bubar saja. Sayang. Ini benar-benar marah. Gu Zhaotin biasanya suka cemburu. Sekarang repot. Menurutku, kamu sudah kehilangan hati Gu Zhaotin. Siapa lagi yang akan jadi sandaranmu? Kalau kamu tidak ada kerjaan, jaga baik-baik Gu Mingzhou, jangan ganggu kehidupan kami suami istri. Kamu. Ali, jangan tinggalkan aku. Ali. Sayang, jangan marah lagi ya. Paman. Fang Li bukan perawan, kamu tahu? 3 tahun lalu, dia tidur dengan preman untuk menjebakku. Fang Yuxin, kamu pikir aku seperti Gumingzhou yang tidak punya otak? Bisa kamu adu domba? Pria yang mengambil keperawanan Fang Li, bernama Song Bing, 3 tahun lalu. Mereka bekerja sama menculikku. Paman, kalau tidak percaya, kamu bisa periksa sendiri. Jadi, yang aku miliki adalah Fang Li sekarang dan masa depan. Masa lalunya, karena aku tidak terlibat, tentu tidak akan ikut campur. Selama dia mau terus di sampingku, yang lain tidak penting. Ternyata yang benar-benar mencintaiku akan mempercayaiku tanpa syarat. Paman, Fang Li sedang memanfaatkanmu, tahu? Dia hanya ingin memanfaatkanmu. Mannequin Gemingshang. Aku benar-benar tidak tega. Kamu digunakan oleh Fang Li sebagai pion. Menjadi pionnya, aku rela. Dan juga, masalah pernikahan ini aku yang mengusulkan. Dengan kata lain, bukan dia yang memanfaatkanku, tapi aku yang menawarkan diri untuk dimanfaatkan. Entah apa yang dilakukan Fang Li pada Gu Zhaotin, sampai dia begitu terpesona. Hei, Song Bing. Gu Zhaotin, aku. Siapa Song Bing? Gumingzhou saja tidak cukup. Sekarang ada Song Bing lagi, Nyonya Gu. Pasarannya lumayan bagus ya. Aku sama sekali tidak kenal Song Bing. Tentu saja aku tidak percaya omongan Fang Yuxin. Lalu, kenapa kamu cemburu? Mendengar namamu bersama pria lain. Aku tidak nyaman. Ayo kita pergi dari rumah tua ini. Aku tidak ingin melihat Gumingzhou. Baik, Aku akan mencari Song Bing itu. Dan membersihkan namamu. Hem. Ali, hari ini adalah hari pernikahan kita. Yang ke-100 hari. Aku sudah pesan restoran untuk merayakannya. Aku akan menjemputmu setelah pulang kerja. Tidak usah, aku bisa pergi sendiri. Kamu pergi kerja dulu saja. Baik.
Aneh, akhir-akhir ini sering mual. Aku harus periksa ke dokter. Nona Fang, selamat. Anda hamil. Terima kasih, dokter. Aku harus segera menyampaikan kabar baik ini kepada Zhao Tin. Kita ketemu di restoran jam 5. Aku punya kabar baik untukmu. Ali, tinggalkan adik iparmu. Kita bersama lagi ya? Aku bisa melepaskan segalanya. Bu Mingzhou, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Lupakan saja. Kamu bohong. Sekarang yang aku cintai hanya Gu Zhao Tin. Kalau kamu tidak percaya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ali, jangan pergi. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Simpan saja rasa cintamu yang dibuat-buat itu. Dengan begini, aku hanya akan memandangmu rendah. Kita sudah menjadi masa lalu. Lalu, untuk apa kamu datang ke rumah sakit? Bukankah karena khawatir padaku, sengaja datang menjengukku? Aku ke rumah sakit untuk diriku sendiri, jangan terlalu percaya diri. Ali, kamu sakit? Kamu tidak enak badan di mana? Hamil. Ya, aku hamil. Tolong jangan ganggu aku lagi setelah ini. Oke, Ali, lepaskan. Aku adalah bibi kecilmu. kamu pikir paman kecilku benar-benar menyukaimu? Dia hanya mencari sensasi saja. Aku tidak seperti kamu. Kata-kata provokatif seperti ini. Aku tidak akan percaya satu kata pun. Aku beritahu kamu untuk terakhir kalinya. Jauh-jauh dariku setelah ini. Ali, Bu Zhao Tin, aku merindukanmu. Aku sekarang di... Fang Li, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Halo. tidak baik. Fang Li dalam masalah. Fang Li, suamimu benar-benar mengejarku tanpa henti. Aku baru saja mau mengambil uang dan kabur, tapi Fang Yuxin menawarkan harga tinggi untuk menculikmu. Kamu kebetulan berada di sini. Kamu Song Bing? Ya, benar aku. Aku dan Zhao Tin janjian bertemu jam 5. Dia ingin bertemu, tapi aku tidak datang, pasti dia curiga. Yang harus kulakukan adalah mengulur waktu. Bu Zhao Tin dengar. Kamu tidur denganku, dia ingin bicara denganmu, jadi anak buahnya. Pasti akan terus mengejarmu. Kapan aku tidur denganmu? Jangan asal bicara. Kalau tidak tidur denganku, kenapa menyebarkan rumor? Fang Yuxin, wanita ini. Dalang dibalik kasus penculikan dulu. Apakah Fang Yuxin? Kalau kamu jujur padaku, aku bisa minta Gu Zhao Tin memberimu kesempatan. Hahaha, kamu pikir aku takut? Fang Li, aku menculikmu. Gu Zhao Tin sudah sangat membenciku. Daripada dia melepaskanku, lebih baik ikuti perintah Fang Yuxin. Ambil uang dan kabur. Apa yang Fang Yuxin suruh kamu lakukan? Dia menyuruhku memperkosamu, sekalian ambil beberapa foto. Kirim ke Gu Zhao Tin. Dengan begitu, reputasimu hancur, jadi istri yang dicampakkan. Ah! Kamu berani menggigitku. Apa keuntungan yang Fang Yuxin berikan padamu? Sampai kamu rela mati-matian untuknya? Dia, uang dan tubuhnya sudah kuambil. Mana mungkin dia mau bersama preman kacangan sepertimu? Jangan meremehkanku. Aku tidak hanya tidur dengannya, tapi juga merekam videonya. Ada di HP ini. Dan janin dalam kandungannya. Juga milikku. Tapi juga merekam videonya. Ada di HP ini. Dan janin dalam kandungannya. Juga milikku. Aku tidak hanya tidur dengannya. Aku juga akan memperlakukanmu dengan baik. Sayal. Siapa yang berani mengacaukan rencanaku? Ali. Bu Mingzhou. Ali benar-benar difitnah, tapi aku sendiri yang menyeretnya. Ke penjara. Aku sangat bersalah.
Bu Mingzhou, hati-hati. Ali, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Bu Mingzhou terluka. Cepat panggil 120. Ali, kamu khawatir padaku? Aku tahu, kamu masih peduli padaku. Gu Mingzhou, lepaskan tanganmu. Paman kecil. Kamu terlambat lagi. Kali ini akulah yang menyelamatkan Ali. Aku dan dia ditakdirkan bersama. Kami yang seharusnya menjadi pasangan. Ah! Mengakui kesalahanmu tidak? Bisu, bicara. Humph. Gus Hayatin. Kamu hanya pengecut yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau saja aku tidak dibutakan oleh Fan Jiaxen. Mana ada kesempatan untukmu? Aku memang mengambil kesempatan, tapi apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dulu kamu sendiri yang tidak menghargai, menganggap mutiara sebagai kaca. Orang yang kamu buang seperti sampah. Sekarang, menjadi cinta sejatiku. Bu Mingzhou. Bu Mingzhou, kamu tidak apa-apa? Bu Mingzhou, tahan ya. 120 akan segera datang. Ali. Aku kira kamu membenciku. Bahkan berharap aku mati. Aku memang membencimu. Tapi tidak sampai berharap kamu mati. Ali. Kalau aku mati karena menyelamatkanmu, apa kamu akan menangis untukku? Aku memang membencimu. Tapi bukan sampai ingin kau mati. Ali. Kalau aku mati karena menyelamatkanmu, apa kamu akan menangis untukku? Sekarang bicara ini sudah tidak ada artinya lagi. Ada artinya, Ali. Beritahu aku jawabannya. Bu Mingzhou. Kamu yang menangkis pisau untukku, anggap saja sebagai balas budi. Dari sekarang, kita putus hubungan. Aku sudah benar-benar melepasmu. Aku tidak ingin kamu mati, tapi aku juga tidak ingin. Kamu memanfaatkan ini untuk memaksaku. Ali. Kamu tahu tidak, kalau aku pergi kali ini, kita tidak akan pernah ada kesempatan lagi. Aku tahu, makanya pilihanku. Selalu Gu Zhaotin. Ali, kamu tahu tidak, tadi saat Gu Mingzhou bertanya pertanyaan itu, aku sangat tegang. Tenanglah. Aku tidak akan meninggalkanmu. Sudah saatnya menyelesaikan semua ini. Kamu masih berani datang, lihat. Kamu sudah membuat Mingzhou seperti ini. Benar-benar tidak bisa berubah. Fang Li, kamu sudah menikah dengan Paman Mingzhou. Kenapa kamu masih tidak melepaskannya? Ali. Aku tahu. Aku tahu kamu masih membenciku, kan? Kalau tidak, bunuh aku juga. Kalau Mingzhou ada apa-apa, aku janda dan anak yatim, aku juga tidak ingin hidup. Bawa orang itu masuk. Fah Yusin. Tidak asing. Yusin, siapa dia? Kenapa wajahmu berubah seperti ini? Aku tidak kenal dia. Aku tidak tahu. Kamu mau mengaku sendiri, atau ke kantor polisi? 3 tahun lalu dia merayu di ranjang. Menyuruhku memfitnah dan menculik Fang Li 2 minggu lalu. Dia menyuruhku mencari orang untuk meracuni Fang Li. Lalu menyuruhku memperkosa dan menculik Fang Li. Aku tidak. Kau ngomong apa sih? Aku tidak. Omong kosong. Hahaha. Bayi dalam kandungan itu anakku. Buktinya jelas. Yusin, dia. Apa yang dia katakan benar? Ayah, ibu, jangan percaya mereka. Mereka hanya ikut-ikutan menjatuhkan. Ini tidak benar. Fang Yusin. Ini rekaman saat itu. Kau mau kita tonton bersama di depan semua orang? Mau kita nikmati bersama? Ali, aku tahu salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong minta paman untuk mengampuniku, ya? Ali, aku mohon.
Karma, Fang Yusin. Ini yang kau dapat. Ayah, ibu, tolong bantu aku. Tolong minta ampun untukku. Tolong minta limangampuniku. Aku benar-benar tahu salah. Kami tidak punya anak seperti kau. Aku putus hubungan denganmu. Mulai sekarang, kau tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Fang. Jangan. Panggil orang. Ibu. Saotin. Kalau dia, Akan kukirim ke luar negeri. Dia tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu. aku baik-baik saja kok. Lagi pula, semuanya sudah berlalu. Tidak akan ada lagi yang mengganggu kita. Ali, sebenarnya aku tidak sebaik yang kau bayangkan. Saat kau menyelamatkanku dulu, aku langsung jatuh cinta padamu. Aku menunggu teleponmu selama 10 tahun. Kalau kau tidak meneleponku setelah itu, aku pasti akan mencari cara lain untuk mendekatimu. Dengan segala cara untuk mendapatkanmu. 10 tahun lalu, kita baru bertemu sekali. Kok bisa langsung jatuh cinta diam-diam? Guza Otin, kau ini dewa cinta sejati ya? Ah, Kok bisa lucu banget sih? lucu. Asal istri suka. Aku harap kau lebih menyukaiku. Aku paling suka sama kamu. Yuk istri, kita pulang sekarang. Nah, tidak akan ada lagi yang mengganggu dunia berdua kita. Mungkin nanti akan jadi dunia bertiga. Mikirin apa? Maksudku, aku hamil. Bi benar? Sayang, aku akan jadi ayah.